Ade Rahmania, Ahmad Rifai, hadir. Al-Ghani, Ahmad. Kenapa Ahmad? Oke. Arya, anjing dia? Arvino, Arya, Asifah. Kita akan mempelajari mengenai coding dan kecerdasan artifisial ya, artifisial. Jadi kita akan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya. Kamu tidur, berangkat sekolah termasuk nggak? Masuk. Ya, itu termasuk ya. Nah, ibu akan memberikan gambar aktivitas sehari-hari yang pastinya pernah kalian lakukan, ya kan? Pernah nggak bantu orang tua sendiri? Menyapu, bersihkan kamar, ada pernah bantu cuci baju? Bantu orang tua di rumah. Aktivitas ini kita lakukan berulang atau enggak? Coba kalau aktivitas mencuci, contohnya ada di mana? Tomo, aktivitas mencuci piring. Pertama apa aktivitas yang dilakukan? Ini gambar yang ini. Nih. Kalau mencuci piring di rumah ngapain dulu? Piringnya dikasih air terus dikasih sabun disikat bu. Gitu? Dibilas lagi. Dibilas lagi. Oke, bagus. Coba kalau aktivitasnya menyetrika baju, gimana? Kamu bisa jawab. Aktivitas menyetrika baju? Panaskan apa? Setrikanya. Kalau nanti saat udah panas, bajunya disemprot sama pewangi pakaian, lalu nanti tinggal digosok, kalian dilipat dengan rapi. Ya, bagus. Bapak kamu dan Abel itu bagus ya. Jadi aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu berulang ya. Dan kegiatannya berulang atau enggak? Berulang ya? Betul. Kalau cuci piring ada mungkin diapain? Oke, berikutnya mari kita lihat tayangan video pembelajaran. Kita simak terlebih dahulu ya. Mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep block coding dan alur logika dasar ya. Kemudian melatih penggunaan logika if, variabel, dan input. Yang ketiga, memahami bahwa AI bekerja dengan mengenali pola dari data dan menggabungkan kreativitas coding dan pengenalan AI ya. Jadi dari tayangan video pembelajaran tadi, kita harapkan kalian semua bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita lanjut ke berikutnya. Bisa mulai. Lu nggak bisa gambar. Selesai kertasnya kumpulin. Nah, habis itu kita lanjut ke yang berikutnya.
Udah matang. Robot untuk melakukan gerakan, ya. Jadi si programmer memerintahkan robot melakukan suatu gerakan. Kalau gerakannya tidak diketahui, robot memperagakan gerakan bingung. Nah, gimana itu robot bingung, ya? Tapi kalau instruksinya jelas, maka dilaksanakan. Nah, tapi kalau instruksinya nggak jelas, ini apa ya instruksinya? Nah, robotnya bingung, gerakan bingung. Jelas? Kita coba. Programmernya pertama Laila dulu yang memberikan instruksi. Coba jangan ada teman lihat. Sama suruh ngambil apa? Tapi gerakannya nggak ada teman-teman. Kamu kan programmernya, jadi robotnya. Posisi robot. Iya. Kanan, kanan, kiri, kanan. Maju terus. Kiri. Maju terus. Terus. Stop. Maju terus. Terus. Stop. Maju terus. Maju terus. Kanan lagi. Maju terus. Stop. Kanan. Ambil botolnya. Maju, kanan. Iya, udah. Entong. Taruh. Berhenti. Maju 3 langkah. Putar balik. Maju 1 langkah. Hadap kiri. Kiri lagi. Maju 10 langkah. Tarik. Berhenti. Beri kanan. Tarik. Berhenti. Ambil botol. Kalau kanan. Tarik. Berhenti. Buka pintu. Tutup lagi. Kalau botol. Beri kanan. Jalan 3 langkah. Hadap kiri. Senyum. Bilang terima kasih. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini yang berpikir komputasi memberikan kita alat yang kuat dan mengekstrak informasi berharga dari data besar dan kompleks dengan menggabungkan teknik-teknik seperti algoritma, pengenalan pola dan kompetensi, kita dapat membangun sistem yang mampu memahami bahasa manusia dan mengambil keputusan berdasarkan data teks. Ya. Jadi dari aktivitas yang kita buat, ya, yang sama-sama kalian buat dengan anggota kelompok, kita jadi semakin paham. Jelas kan? Tadi permainannya juga ya. Sudah bisa bikin program sederhana menggunakan Scratch, ya. Jadi dari awal kita sudah mengetahui aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan algoritma, juga pseudocode, ya, yang berkaitan juga dengan mapel yang lain, ya. Misalkan seperti matematika ada rumus, ya, perhitungan rumus luas persegi panjang, luas persegi 3, ya. Kita bisa lakukan pseudocode-nya dan algoritmanya juga, ya. Pelajaran ini juga berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi tadi kan kalian menuliskan algoritma pseudocode tuh kalau di bahasa Indonesia masuk ke materi teks prosedur, ya. Jadi itu. Jadi kalau pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Untuk materi berikutnya masih dengan coding dan AI, ya. Jadi kita sudahi pelajaran hari ini, ya. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama berdoa penutup, ya. Siapa yang mimpin doa? Oke, silakan. Selamat ya, bertemu lagi di depan.